Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua koin ya, di request oleh Bang Akromul Ihsan. Itu untuk Zcash sama XEC. Kita akan bahas ya. Dua koin ini jelas berbeda teman-teman. Yang pertama adalah Zcash. Ini adalah sebuah koin privacy yang memang diciptakan kalau kita melakukan transaksi itu biar gak ketahuan sama orang lain. Jadi bisa melakukan transaksi gelap, teman-teman. Jadi orang lain nggak perlu tahu nih alamat walletnya kemana, jumlah transaksinya kemana, itu nggak perlu tahu mereka, teman-teman. Jadi yang tahu cuma antara yang ngirim sama yang menerima saja. Jadi itu kalau yang e-cash ini adalah sebuah sarana transaksi pembayaran. Jadi ini sebagai alternatif kalau kita nggak pakai Bitcoin atau Bitcoin Cash, itu bisa pakai e-cash. E-cash ini by the way rebranding ya. Dari sebelumnya namanya adalah Bitcoin Cash ABC, itu ganti nama jadi e-cash dengan kode XEC. Nah, kita akan bahas dulu untuk Zcash ya. Zcash ini hari ini diperdagangkan di kisaran 460.000 ya rupiah, teman-teman. Market agak sedikit galau nih. Kalau kita perhatikan, memang dari informasi di bawah, Zcash ini merupakan sebuah cryptocurrency terdesentralisasi yang berfokus pada privacy dan juga anonimitas, teman-teman. Artinya, ya kita tidak bisa mendeteksi siapa yang melakukan transaksi tersebut. Dia udah menggunakan jaringan zero knowledge proof of Snark yang menggunakan node jaringan memverifikasi transaksi tanpa mengungkap informasi sensitif apapun, teman-teman. Jadi sangat-sangat aman ya kalau kita menggunakan Zcash ini untuk transaksi. Saking amannya sampai orang lain nggak bisa mendeteksi. Jadi ini mirip projectnya seperti Monero, kalau teman-teman tahu ya. Monero itu ya kurang lebih sama projectnya dengan Zcash ini. Dan Zcash ini bisa dibilang cukup liquid, teman-teman. Untuk supply maksimumnya itu sebanyak 21 juta, dengan supply yang beredar itu sekitar 16,3 juta saat ini. Untuk exchange yang memperdagangkan pun juga Binance, Coinbase, KuCoin. Jadi bisa dibilang untuk likuidasi nggak ada masalah lah untuk Zcash. Zcash ini kabarnya sempat diselidiki atau ya sebenarnya ini sih dari regulasi ya, teman-teman. Regulasi kan nggak pengen nih yang namanya kripto itu tertutup. Mereka pengennya bisa mengontrol. Mereka tahu transaksi apa dan mereka bisa kontrol. Jadi Zcash ini salah satu koin yang sifatnya privacy, itu sempat kena isu. eh Ya sebenarnya sih nggak isu langsung ke Zcash, cuman isunya ini ke koin-koin privacy, teman-teman. Itu akan diregulasi. Ya, tapi ada beberapa crypto exchange yang ternyata gagal untuk ditembus oleh jaringan mereka. Ya, jadi dari peneliti, dari orang-orang yang tugasnya menginvestigasi itu gagal untuk menembus jaringan daripada koin-koin privacy, sehingga sampai sekarang pun koin-koin privacy masih bisa dibilang ya terbebas, masih masih bebas, tapi belum belum berarti atau bukan berarti koin-koin seperti ini akan dibiarkan begitu saja, teman-teman. Tentunya regulasi bakalan akan bertindak ya, tapi kita nggak tahu kapan, tapi itu masih berupa isu juga, teman-teman. Belum ada kegiatan atau investigasi pasti yang mereka lakukan. Dan ya so far masih aman-aman aja untuk Zcash. Itu tadi beberapa data yang cukup penting kita lihat dari. Nah, ini website resminya ya, Zcash. Zcash itu layanan yang bisa dibilang fair and open. Dia sifatnya private, teman-teman, sangat-sangat memproteksi yang namanya keamanan, terus juga identitas daripada pelaku penerima koin. Kemudian ya semuanya ada di kontrol kita. Ini sifatnya decentralized, jadi tidak ada pihak terpusat yang mengawasi kita. Kemudian juga ada smart kontraknya, di mana kita bisa mengirimkan secret message di dalam transaksi tersebut. Biaya fee-nya cenderung murah dan juga cepat, teman-teman. Dan juga ada self-fund development. Dia selalu di-develop untuk wallet yang bisa menyimpan untuk Zcash ini. Nah, jadi bisa dibilang untuk layanan Zcash sendiri itu bisa dibilang jaringan yang sudah mapan sebagai privacy coin. Makanya kalau kita lihat dari Twitter, mereka nggak terlalu banyak update-update yang aneh-aneh lah. Upgrade ini, upgrade itu nggak banyak, teman-teman. Bisa dibilang mereka cukup cukup solid dengan melihat ekosistem yang ada sekarang. Mereka juga lebih banyak melakukan penyebaran soal informasi daripada project yang mereka bikin kepada para komunitas kalayak umum. Jadi untuk upgrading sistem mereka tetap lakukan, cuman nggak sebombastis yang
ada di blockchain lain. Mereka lebih banyak mencari komunitas sih, teman-teman. Jadi itu dari Zcash. Secara price action gimana nih? Zcash secara price action dia turun, teman-teman, turun dalam sebuah descending channel, dan kemarin kita udah sempat bahas juga ya, Zcash ada peluang mantul di kisaran $22, dan so far sekarang udah menunjukkan tanda-tanda mantul, teman-teman. Hopefully dengan volume perdagangan yang bagus, ini bisa menunjang pergerakan dari Zcash. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari chartnya, volume smart money-nya nggak terlalu banyak. Jadi ini bisa dibilang menjadi sesuatu yang perlu kita hati-hati juga, teman-teman. Even volume perdagangannya bagus, tapi kalau volume smart money-nya kecil, menurut saya harus diwaspadai juga. Jadi secara pergerakan jangka panjang ya, Zcash ini bisa dibilang udah cukup murah. Harganya udah murah banget. Dia menyentuh level support. Yang penting dia nggak jebol dari level $20, itu menurut saya masih cukup aman. Tapi kalau let's say itu terjadi, ada sesuatu yang mengerikan, teman-teman, karena di level bawah nggak ada support lagi untuk Zcash. Jadi itu aja, selama dia berada di atas $20, so far so good lah buat Zcash. Target kita ya tentunya bisa balik ke all time high kalau memungkinkan. Ya, tapi untuk sekarang daripada banyak spekulasi, menurut saya sih lebih kayak wait and see dulu, teman-teman. Kalau yang udah punya barang ya nggak perlu khawatir. Teman-teman, kita tinggal tunggu aja gimana kondisi dari market crypto buat kedepannya. Next, kita akan bahas untuk eCash. Nah, eCash seperti yang aku bilang, ini adalah sebuah layanan transaksi ya, teman, yang memang tujuannya ya untuk transaksi. Mereka baru aja melakukan redenominasi koin ya, 1 banding 100 berapa nih? 1 banding 1 juta. Ya, jadi misalkan teman-teman punya token namanya Bitcoin Cash ABC beberapa tahun lalu, teman-teman. Kemudian tiba-tiba koin kalian akan berubah tuh jadi yang namanya XEC ya. Token kalian berubah dengan perbandingan 1 banding 1 juta. Kalau teman-teman punyanya satu, misalkan 1 Bitcoin Cash ABC, teman-teman akan langsung digantikan koin kalian jadi 1 juta XEC, teman-teman. Jadi jumlah koin kalian nambah nih, padahal sebenarnya value-nya sama-sama aja. Nah, kalau kita lihat dari supply maksimum untuk koin ini itu 21T. 21 triliun, teman-teman. Dengan supply yang beredar sekitar 92%-nya atau 19,4 T. Sangat-sangat banyak. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan bisa dibilang ya naik dikit ya. Dikit. Kalau kita lihat dari pasarnya untuk eCash ini dia bisa diperdagangkan di Binance, Bithumb, KuCoin, Bitfinex, Gate.io, Bybit, OKX, Polynex, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka juga lebih banyak sih untuk berbicara soal komunitas, teman-teman. Dan kemarin mereka baru aja merayakan rebranding mereka ya, 1 Juli, eCash rebranding. Jadi congratulations, udah 2 tahun nih eCash rebranding dari Bitcoin Cash ABC menjadi eCash, dan so far masih tetap sustain, projectnya masih tetap berjalan. Jadi ini sebuah pencapaian yang menarik lah, teman-teman. Dari komunitas kita lihat di sini mereka lebih banyak juga untuk berbicara tentang bagaimana community mereka ya kan. Jadi untuk upgrade tertentu gitu belum terlalu banyak lah buat eCash kalau menurut saya sendiri. Ini mereka ada di Turki. Ini ada announcement dari Binance yang menambahkan pair antara XEC dan juga TRY, teman-teman. Jadi nambah nih. Ini berarti yang kemarin itu bisa dibilang belum cukup nih. Jadi TRY ini kayaknya mata uangnya gini ya, Turki ya, teman-teman. Ya itulah. Ini Islam Sifleri. Lira mungkin ya, liranya Turki. Ya, itulah pokoknya. Itu sih kalau dari upgrading dan project-project yang lain nggak terlalu banyak sih dari XEC ya, teman-teman. Ini website resminya untuk eCash, sebuah solusi layanan transaksi. Oh iya, mereka menggunakan nama Avalanche. Jadi ini jangan disalahartikan ya. Avalanche ini adalah konsensus protokol yang mereka punya, teman-teman. Sebagai future upgrade network mereka. Jadi nggak ada hubungannya sama koin Avax atau Avalanche. Mereka juga menggunakan konsensus staking atau proof of stake, teman-teman. Jadi teman-teman yang melakukan staking koinnya itu bisa banget ya, bisa banget di staking. Untuk roadmap-nya ini berhubungan sama skalabilitas yang mereka sedang bangun dan mencari adopsi yang lebih banyak lagi, teman-teman.
Ya itu sih untuk ICASH. Lalu gimana untuk pergerakan harganya untuk ICASH? Kalau kita perhatikan dari pergerakan harga dia downtrend terus. Semenjak dia redenominasi, semenjak dia rebranding, pergerakan harganya terus mengalami penurunan. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman. Padahal kemarin ya harganya tetap cenderung sustain ya 2 tahun lalu. Tapi kalau kita lihat dari chart Binance sejak 2021 sampai sekarang, berarti udah 2 tahun lalu sejak mereka rebranding, itu harganya terus mengalami kemerosotan. Mungkin ada beberapa faktor juga yang mendukung. Salah satunya ya jumlah koin yang makin banjir di market. Redenominasi menyebabkan koin-koin yang tadinya itu cukup sedikit jumlahnya tiba-tiba jadi banyak, melimpah di market. Selain itu, dengan konsensus proof of stake, juga cenderung orang-orang biasanya nih mengharapkan adanya burn token. Tapi token ini atau koin ini belum pernah di burn, teman-teman. Dan secara pergerakan harga juga karena dia banjir di market, ya pergerakannya kebanyakan turun juga. Selain itu yang bisa jadi dipertimbangkan juga adalah kemarin 2021 itu kan bear market ya. Jadi bisa dibilang diwajari juga untuk bear market yang terjadi, termasuk koin ICASH ini juga mengalami penurunan. Tapi dari beberapa pergerakan yang kita temukan teman-teman, kemarin sejak Juni tanggal 19, ICASH ini udah berhasil breakout dari downtrend mereka. Jadi ini ada trend line warna biru, dia berhasil breakout dan sekarang posisinya cenderung tetap di atas daripada trend line ini. Ini merupakan sinyal yang cukup positif. Tapi sayang sekali posisi dari market crypto juga nggak terlalu bagus. Ya, market crypto masih cenderung sideways, Bitcoin sideways, nggak terlalu gerak. Termasuk ya XEC ini atau ICASH ini juga kurang lebih sama pergerakannya. Jadi tidak menarik, tidak terlalu menarik lah untuk pergerakan market crypto belakangan. Kalau teman-teman ada yang punya koin ini, ya kita expect harganya naik ya teman-teman. Tapi saya juga nggak berani garansi. Kenapa? Karena ya redenominasi itu menyebabkan something yang nggak terlalu bagus. Selain ICASH sih sebenarnya udah banyak proyek-proyek yang melakukan redenominasi. Salah satunya kalau saya nggak salah itu ada Binary X, kemudian ada BitTorrent. BitTorrent itu dulu namanya BTT ya, tokennya sekarang berubah jadi BTTC. Itu juga sama melakukan rebranding, redenominasi, dan akhirnya nyungsep juga. Jadi kesan ataupun riwayat dari koin-koin yang melakukan redenominasi itu kurang bagus di market. Mungkin kalau ada teman-teman melihat koin-koin yang melakukan redenominasi yang sukses, tolong dong bantu komen di kolom komentar. Mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, rata-rata harganya justru nyungsep, teman-teman. Jadi kurang begitu bagus untuk recordnya. Bukan berarti koinnya ini jelek ya secara fundamental, tapi memang secara riwayat historical seperti itu. Jadi gitu sih menurut saya untuk Zcash. Hopefully harganya bisa kembali recover. Toh kalaupun nggak terjadi ya berarti siap-siap aja teman-teman, kita melihat seperti apa tren daripada Bitcoin buat kedepannya. Level support yang bisa diperhatikan dari Zcash atau XEC ini itu wow, supportnya udah di breakdown nih. Sekarang level support berikutnya ada di kisaran 0,00002687 dan level resistance-nya ada di kisaran 0,00002981. Sangat-sangat mepet ya level support dan juga resistennya. Dia lebih dekat sama resistance, jadi di level sekarang kurang lebih nggak terlalu ideal buat entry sebenarnya. Gitu aja buat pembahasan dua koin ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.